Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jogja Melek Politik Community, JMP Community bersama saya Muhammad Toki Fauzi. Alhamdulillah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan money politik ya, atau politik uang. Yang ini memang sering sekali ya terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya dari mana politik uang itu terjadi dan apa alasannya serta bagaimana cara ya menghindar dari politik uang tersebut. Baik, saya ingin membahas dulu dari latar belakang terjadinya politik uang. Yang pasti politik uang itu atau suap ya, dalam tanda kutip itu suap. Suap itu terjadi karena sesuatu yang tidak memasuki atau tidak termasuk dalam kriteria yang dibutuhkan ya. Kriteria yang distandarkan ya. Karena tidak masuk dalam kriteria tersebut, maka banyak pihak yang mengambil jalan pintas. Salah satunya dengan suap tadi. Cuma suapnya di bidang politik karena kita membahas tentang money politik. Nah, money politik berarti suap yang menggunakan uang karena money untuk kepentingan politik. Ya. Jadi money politik itu awalnya dari seseorang atau sesuatu yang ingin dicapai tapi tidak mampu karena masih kurang atau belum memenuhi standar yang dicukupkan dalam sebuah kompetisi. Kalau kita bicara politik berarti misalkan suara dalam pemilu ya minimal 50% lebih untuk memenangkan misalkan dari dua calon. Salah satu jalan pintas ya memang adalah money politik ya. Tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif. Misalkan seseorang calon legislatif yang bertarung di sebuah dapil, untuk menjadi seorang anggota dewan dibutuhkan misalkan 20.000 suara. Nah, karena calon tersebut belum memenuhi kriteria, untuk mencapai kriteria tersebut yang harus berjuang. Mungkin kalau secara normal yang harus kampanye, sosialisasi, harus berkontribusi terhadap masyarakat supaya dikenal ya. Selain itu juga bisa memanfaatkan media. Selain untuk pencitraan, jadi pencitraan itu tidak selalu negatif. Pencitraan itu mempromosikan visi dan misinya, ya. Jadi tidak selalu negatif dalam tanda kutip mencari muka, ya, tidak. Tapi pencitraan itu adalah mempromosikan diri, ya, karena itu memang diberi waktu dan kesempatan oleh KPU selaku penyelenggara untuk menyampaikan informasi jati diri, visi misi kepada masyarakat luas. Dan itu sering dinamakan dengan pencitraan. Jadi pencitraan yang dimaksud bukan sesuatu yang negatif, yang misalkan tidak ada kepentingan apa-apa, kemudian dia menampilkan sesuatu yang melebih-lebihkan, sesuatu yang tidak perlu diposting, kemudian diposting, itu sebenarnya adalah yang pencitraan. Tapi kalau memang lagi pemilu, disuruh kampanye, kemudian menampilkan visi misi, ya itu memang seharusnya, jadi tidak perlu dikhawatirkan, ya. Karena pencitraan itu juga penting ya. Itu bagian dari marketing politik ya. Dalam ilmu politik itu ada marketing politiknya. Selain menggunakan infrastruktur misalkan melalui partai politik, melalui organisasi-organisasi dan lain sebagainya. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian bentuk-bentuk money politik yaitu tadi. Money politik berarti berhubungan dengan uang untuk kepentingan politik, yaitu jual beli suara dalam pemilu. Kemudian jual beli rekomendasi, misalkan ada seorang calon kepala daerah ingin maju, kemudian membutuhkan kendaraan partai, bisa saja membeli kendaraan partai tersebut untuk maju dalam pilkada tersebut. Selain jual beli rekomendasi atau suap atau money politik di bidang politik di pemilu seperti itu, juga ada money politik di bidang perizinan ya. Itu sebenarnya money politik juga, meskipun nanti masuknya ke dalam gratifikasi. Dan apabila hal tersebut dirasa secara hukum, secara tegas, secara
sah dan meyakinkan diputuskan oleh hakim bahwa bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dan anggaran dari negara atau dari APBN atau APBD, maka itu bisa disebut korupsi dan akan ditangkap oleh KPK. Tapi yang tidak ketahuan, nah itu sebenarnya juga termasuk money politik ya. Artinya yang bersangkutan mendapatkan uang dengan jabatan politiknya atau jabatan birokratnya untuk memberikan izin kepada seseorang yang sebetulnya belum memenuhi unsur-unsur yang distandarkan atau yang spesifikasi yang seharusnya diperbolehkan. Jadi kalau belum memenuhi itu ya belum boleh. Nah, sebenarnya dari situ asal muasal kenapa ada money politik. Jadi ya, yang tidak seharusnya masuk bisa masuk, bisa. Yang seharusnya tidak menang menjadi menang, bisa. Ya karena ada yang istilahnya pelicin ya, yang melicinkan atau yang memuluskan, yaitu dengan uang, karena money politik ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindar dari money politik? Nah, tentu di dalam masyarakat tidak akan mudah menghindar dari money politik karena apa? Yang pertama kita membutuhkan uang. Yang kedua, mereka butuh sesuatu dari kita. Jadi otomatis ada hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari ya. Karena ada uang, ada barang ya. Ada yang satu butuh, yang satu membutuhkan ya. Tidak bisa dihindari. Nah, saran saya untuk pemilu yang ke depan 2024, karena di 2019 yang lalu dan pilkada yang kemarin pun kejadian tersebut pasti tidak bisa terhindarkan ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, cara menghindar dari money politik yang pertama adalah money politik biasanya menyasar kepada seseorang yang masih masuk di dalam kategori suara yang mengambang ya. Jadi kategori pemilih atau konstituen itu bermacam-macam. Ada yang termasuk suara tradisional atau suara yang sudah suka banget dengan seorang tokoh tersebut, mau tokoh tersebut melakukan apapun tetap suka. Ada juga suara yang masih mengambang atau sering disebut swing voters. Ini yang biasanya menjadi target untuk money politik karena dia masih bingung. Aduh, yang ini bagus, yang ini juga bagus. Sama-sama bagus, tapi di sini ada uangnya. Ya udahlah, milih yang ini aja. Biasanya menyasar ke suara mengambang atau swing voters. Kemudian ada yang undecided voters, ada suara yang belum mengambil keputusan mau milih yang mana. Kalau yang ini sudah tahu tapi bingung, yang swing voter, yang undecided voter itu belum memutuskan karena nggak tahu sama sekali, bahkan mungkin bingung, milih siapa lah, sama aja atau golput aja lah. Nah, ini juga biasanya menjadi target sasaran. Jadi nggak penting-penting amat suara aku di pemilu kali ini. Tapi itu lumayan loh, dapat ini kalau kita milih itu, ya udah kita milih itu aja. Ya seperti itu masih banyak kita temui. Jadi bagaimana cara menghindar dari money politik? Yang pertama kita harus berpartisipasi secara politik ya. Jadi daripada kita bingung, daripada kita belum memutuskan, lebih baik kita memutuskan sejak awal ya. Bahwa di setiap kehidupan kita saat ini, terutama di pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, kita kenali wakil-wakil kita di DPR atau eksekutif kita, bupati, wali kota, gubernur, bagaimana kinerjanya kita terus kawal. Sehingga kita mengetahui track recordnya, baik atau buruk. Kalau baik, berarti kalau kita besok ke depan calon kepala daerah tersebut mencalonkan kembali, pasti kita akan memilihnya. Dan kalau ada orang yang menawarkan uang untuk memilih yang lain, tentu kita tidak mau. Karena kita sudah aktif secara politik, kita sudah memihak sesuatu yang kita pahami bahwa itu yang lebih baik, itu yang benar, itu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi saran dari saya untuk menghindari money politik, justru kita harus berpolitik ya. Berpolitik tidak harus di partai politik, berpolitik adalah berpihak ya. Kita ingin berpihak ke yang mana? Tentu menggunakan cara-cara yang konstitusional ya, cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Baik, seperti itu generasi milenial. Semoga besok di tahun 2024 teman-teman bisa mencapai
kejayaan, mencapai kesuksesan, mencapai kesejahteraan dengan teman-teman menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.